di channel Ar-Rayyan. Teman-teman, ayo kita mendengarkan kisah Nabi yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Bu Guru cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Dan hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad saat beliau remaja. Oke anak-anak semuanya, kita mulai ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Anak-anakku semuanya, saat Nabi berusia 6 tahun, Ibunda Siti Aminah telah meninggalkannya. Dan setelah itu Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Kemudian tidak lama kemudian anak-anak pada usia 8 tahun kakek pun menyusul meninggalkannya. Sedih sekali rasanya Nabi Muhammad ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh paman yang sangat mencintainya. Meskipun Abu Thalib itu bukan orang yang kaya raya, tetapi selalu bersemangat untuk bekerja, bersemangat untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, termasuk Muhammad kecil saat itu ya. Anak-anakku semuanya, di dalam keluarga Abu Thalib setelah kehadiran Nabi Muhammad itu bertambah keberkahannya ya. Mereka saling menghormati. Muhammad kecil menghormati pamannya, menghormati saudara-saudaranya, menghormati tetangga-tetangganya, sehingga keluarga Abu Thalib itu menjadi panutan keluarga di sekitarnya. Mereka senang bergaul dengan Muhammad, mereka senang bergaul dengan Abu Thalib. Sampai suatu hari saat di Mekah itu terjadi musibah kekeringan, orang-orang itu mendatangi rumah Abu Thalib dan meminta Abu Thalib dan Muhammad itu untuk berdoa pada Allah agar Allah itu mengabulkan, memberikan hujan sehingga tidak terjadi kekeringan lagi. Dan Masya Allah anak-anak, setelah Abu Thalib dan Muhammad itu berdoa pada Allah agar diturunkan hujan, setelah itu turunlah hujan yang sangat deras sehingga di daerah itu kemudian menjadi subur kembali, tanamannya subur. Abu Thalib adalah seorang pedagang. Biasanya Abu Thalib itu berdagang di negeri Syam. Nah, suatu hari Nabi Muhammad itu diajak pamannya untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad senang sekali. Nah, di perjalanan, karena perjalanannya cukup jauh loh anak-anak. Anak-anak tahu tidak kira-kira perjalanan ke Syam itu naik apa? Apakah naik bis, atau naik mobil, atau naik sepeda motor? Wah, ternyata ini loh anak-anak, kelihatan di gambar ini loh, mereka perjalanan ke negeri Syam itu menggunakan unta. Nah, mereka berangkat bersama-sama, kemudian membawa barang dagangannya. Wah, Muhammad senang sekali ikut di perjalanan ke Syam itu. Kenapa kok senang ya anak-anak? Karena bisa naik unta, kemudian bisa melihat bangunan-bangunan di sepanjang perjalanan, bisa melihat bintang-bintang, bisa melihat gurun-gurun pasir. Wah, Muhammad senang sekali. Juga bisa bertemu dengan orang-orang ya. Kemudian dalam perjalanan Nabi Muhammad, pamannya dan teman-teman berdagangannya ini diajak mampir ke seorang pendeta ya yang bernama Buhairah. Mereka menjamu rombongan Abu Thalib dan
Muhammad. Ya, senang sekali juga Nabi Muhammad di situ. Mereka diminta untuk makan bermacam-macam makanan. Ini ada roti, ada buah-buahan, kemudian ada minum-minuman di sini ya. Kemudian saat pendeta Buhairah ini bertemu dengan Muhammad kecil, wah, sempat mengamati. Wah, ternyata Muhammad ini adalah luar biasa. Terlihat ada tanda-tanda kenabian pada Muhammad, anak-anak semuanya. Kemudian pendeta Buhairah ini menyampaikan kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, ada tanda-tanda kenabian pada keponakanmu. Jadi tolong dijaga keponakanmu itu, jangan sampai diganggu atau nanti dimusuhi oleh orang-orang Quraisy ya." Nah, setelah mengetahui itu ya dari pendeta Buhairah itu, kemudian Abu Thalib sangat berhati-hati menjaga Muhammad kecil. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi dari pendeta Buhairah sudah memberikan pesan ya pada Abu Thalib bahwa sudah ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Kemudian Buhairah berpesan agar Abu Thalib menjaga keponakannya itu. Di kisah yang lain ya anak-anak, Allah juga sudah menunjukkan ya perlindungannya kepada Muhammad ya dari hal-hal yang tidak baik. Suatu hari di Mekah ya diadakan sebuah pesta ya. Jadi ini kebiasaan masyarakat di Mekah itu mengadakan pesta ya, kemudian mereka makan-makan bersama, minum-minum bersama, menari-nari begitu. Nah, Muhammad kecil bersama teman-temannya juga pengen ikut di acara hiburan itu. Tapi Masya Allah anak-anak, Allah melindungi Muhammad dari hal-hal yang kurang baik. Pada saat menonton hiburan itu, tiba-tiba Nabi Muhammad dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat hiburannya itu dimulai, Muhammad tidak bisa melihat karena tertidur. Kemudian saat bangun itu hiburannya itu sudah selesai ya. Itu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar Muhammad selalu terjaga ya, sebagai tanda-tanda dari kenabian Muhammad. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, ini coba siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, ini ada gambar kambing-kambing ya, ada gambar domba. Nah, anak-anak, Muhammad itu juga termasuk anak yang sangat rajin ya. Jadi ketika ikut pamannya tidak hanya main-main saja. Nah, bahkan Muhammad itu ikut mengembala ternak ya tetangganya. Jadi ada tetangganya yang punya domba banyak, kemudian Muhammad ikut mengembalakannya. Karena mengembalakannya nanti kemudian Muhammad mendapatkan upah ya, mendapatkan uang gitu. Terus Masya Allah anak-anak, Muhammad itu anak yang bersungguh-sungguh ya, anak yang jujur. Ya, saat mengembala kambing itu, kambingnya dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, diberi makanan yang baik, kemudian dimandikan, dirawat dengan baik, sehingga kambingnya itu tumbuh menjadi kambing yang sehat-sehat, kambing yang gemuk-gemuk, sehingga pemilik kambing ini senang sekali pada Muhammad. Nah, kemudian Muhammad mendapatkan upah dan disuruh menjaga atau mengembalikan kambingnya terus-menerus. Senang sekali Muhammad bisa mendapatkan upah, kemudian upahnya itu diberikan pamannya ya, untuk menghidupi keluarganya bersama-sama. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, ini. Nah, ini jadi selain tadi mengembala, Muhammad semakin bertambah usianya ya, sudah mulai usia remaja. Kemudian Muhammad itu juga sering ikut pamannya berdagang. Jadi kalau yang pertama tadi itu Muhammad hanya diajak ya untuk jalan-jalan biar mengetahui tempat pamannya berdagang, tapi sekarang Muhammad juga sudah diajari berdagang oleh pamannya. Di kota Syam itu ya ada seorang saudagar ya yang kaya raya, ada seorang saudagar wanita yang kaya raya bernama Khadijah ya.
selama ini Abu Thalib bekerja sama dengan Khadijah begitu ya dalam perdagangannya. Jadi Abu Thalib mengambil dagangannya Khadijah kemudian nanti dijual di kota Mekah. Nah, ini Muhammad sudah mulai dikenalkan dengan Khadijah biar ikut berdagang ya, mulai dari latihan berdagang yang kecil-kecil, kemudian karena sifatnya Nabi Muhammad yang amanah, kemudian yang jujur gitu ya, akhirnya orang-orang ya, para pembeli itu senang ya dengan Muhammad ya, banyak yang membeli dagangannya Muhammad karena Nabi Muhammad itu jujur sekali. Kalau ada barang yang kurang baik disampaikan kurang baik, kalau ada barang yang baik disampaikan barang yang baik. Masya Allah ya anak-anak. Kemudian Muhammad itu jadi bertambah besar ya jualannya, jadi bertambah besar ya, jadi bertambah banyak dagangannya ya, karena orang-orang senang sekali pada Muhammad. Itu membuat Khadijah jadi, wah Masya Allah kok ini ada seorang anak muda yang sangat pintar berdagang gitu ya, yang sangat jujur gitu. Nah, akhirnya Khadijah memberikan kepercayaan pada Muhammad. Kepercayaannya apa? Waktu itu Khadijah membutuhkan seorang pemimpin khalifah dagang gitu ya. Dan karena mengetahui Muhammad itu sungguh-sungguh, maka kemudian Khadijah mengangkat Muhammad menjadi pemimpin khalifah dagangnya. Dan di bawah ini ya, kepemimpinan Muhammad, dagangan ya, apa itu? Dagangnya Khadijah itu menjadi semakin berkembang, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, demikian tadi anak-anak ya, kisah tentang Nabi Muhammad saat remaja. Ini loh bisa dilihat ini di gambar ini. Nah, saat Nabi Muhammad itu berdagang, ini banyak sekali yang membeli, banyak sekali yang bekerja sama sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa anak-anak? Anak-anak tahu kenapa? Karena Muhammad adalah seorang pedagang yang sungguh-sungguh, pedagang yang jujur gitu ya, pedagang yang ramah dengan pembeli, ramah dengan pedagang yang lain. Jadi teman-temannya banyak dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke ya anak-anak ya, kita juga bisa loh mencontoh ya, ini sifat-sifat Nabi Muhammad ini ya, sifat jujur, kemudian sungguh-sungguh, kemudian ramah, itu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian ya anak-anak ya untuk kisah Nabi pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Demikian dari Bu Guru. Mohon maaf banyak kurangnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Subscribe itu gratis, tak ada ruginya kalian subscribe.